Hashtag kabur saja dulu beredar luas beberapa hari ini. Kenapa ya kata yang digunakan kabur? Ini kan seakan-akan di sini terperangkap. Karena terperangkap, terjerat, kemudian kabur. Ini plus minus jawaban masyarakat. Ada yang mengatakan yang kabur itu tidak nasionalis, mengakibatkan terjadi brain drain. Karena yang pergi itu adalah mereka yang usianya antara 19 sampai 30 tahun. Masih muda dan rata-rata adalah orang-orang yang punya keberanian dan juga punya pilihan karena mereka sekolahnya benar. Nah, ini adalah pandangan yang negatif. Sedangkan yang positif mengatakan ini adalah hak setiap warga negara untuk mencari pekerjaan yang layak dan pindah kemanapun mereka suka. Lalu kemudian juga karena mereka melihat di sini sedang tidak menarik. Saya didatangi oleh seorang anak muda, pendiri startup. Mereka juga kecewa karena sekarang kalau mau jualan itu diminta kickback, ada potongan yang banyak, dan mereka juga was-was, takut juga nanti kalau mereka ditangkap oleh KPK atau kejaksaan karena dia menyogok. Jadi memang terdapat banyak tekanan di sini. Saya tanya, katanya ada kekecewaan. Ini harus kita dalami. Kekecewaan seperti apa ya? Kita baca lagi berita, kita tanya dengan pelaku usaha. Orang kalau mau buka usaha sekarang juga takut dengan preman. Preman bisa segel pabrik kita, bisa segel usaha kita, dan didiamkan. Ini tentu sangat mengganggu pikiran publik yang mau investasi. Asing juga tidak selalu ingin investasi di sini, sehingga kemudian lapangan pekerjaan menjadi sangat terbatas. Ada apa ya? Saya kira ini PR bagi kita semua, pro dan kontra. Jadi dua-duanya harus kita lihat dengan jernih. Kita ini harus punya rasa nasionalisme. Ada teman-teman semua. Negara yang paling mantap ini sebenarnya Indonesia. Kita punya semuanya. Bahwa kita belum melakukan secara maksimal, iya. Tugas kita siapa? Tugas kita adalah bagaimana memperbaiki negara ini. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kita merebut kemerdekaan ini lewat perjuangan. Orang tua-tua kita, kakek-kakek kita, turunan kita dalam merebut kemerdekaan ini banyak yang diperkosa, banyak yang dibunuh, banyak yang disuruh kerja rodi. Tujuannya adalah kelak anak cucunya bisa membawa negara ini dengan baik. Tapi kalau teman-teman muda, menurut saya kalau baru karena merasa nyaman di negara orang kemudian pindah, ya saya mempertanyakan, mohon maaf, rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam memiliki bangsa ini. Jadi itu, nanti kalau saya mau begitu, negara ini siapa yang urus? Tapi oke, itu pilihan mereka dan kita hargai saja. Toh, kalau satu yang pergi yang datang 1000 kok, masih banyak. Kita ini kan 270 juta, 280 juta jiwa yang ada di bangsa ini. Saya meragukan nasionalisme kalian. Jadi, nasionalisme menurut si kawan itu bikin kebijakan sampai masyarakat itu susah untuk usaha, harus antri demi gas, bahkan sampai tewas itu. Itu nasionalisme menurut dia. Angkat orang yang suka nanya-nanyain perawan orang lain, buka-buka baju, marahin anak-anak, jadi staf sus. Itu nasionalisme menurut dia. Angkat pejabat dari proses nepotisme, itu nasionalisme menurut dia. Kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kabur aja dulu. Apa itu? Mulai dari mana? Kenapa banyak orang yang ngomongin? Jadi, tren ini muncul sebagai respon dari macam-macam isu dalam negeri, kayak kebijakan pemerintah yang dianggap kurang, kesenjangan sosial, sampai lapangan kerja yang dianggap minim. Akhirnya menggulung diskusinya, jadi ngebahas kayak cari peluang hidup yang lebih baik aja yuk di luar negeri, terutama buat anak-anak muda. Banyak juga yang share pengalaman hidupnya, apalagi mereka yang udah atau bahkan sekarang lagi di luar negeri. Bahkan di X ada yang sampai buat perbandingan. Kalau mau kabur aja dulu, bisa pilih ke negara yang mana. Respon netizen gimana? Ya beragam. Ada yang dukung kayak bilang kayak gini, mending di luar negeri aja lah karena bisa dapat gaji yang lebih baik. Tapi ada juga yang bilang kayak gini, nggak semudah itu karena walau terlihat yang lebih terjamin, tapi biaya buat pindah juga nggak sedikit dan adaptasi di sana juga nggak mudah. Nah, ada apa dengan teriakan kabur aja dulu? Seolah mereka melihat tidak ada harapan lagi di tanah air. Apa yang menjadi, menurut warga, apa yang menjadi kemarahan utama
anak-anak muda saat ini yang kemudian diekspresikan secara luas di sosial media? Iya. Kita bicara tentang lapangan kerja yang terbatas, bertemu dengan kebijakan hari ini yang tidak berpihak kepada anak muda ini. Pertama, tentang lapangan kerja terbatas, Mbak. Saya punya sahabat baik, dia punya rumah sakit di Cianjur. Dia baru buka, dia mencari 200 orang tenaga kesehatan. Yang daftar itu, Mbak, di 24 jam pertama 1.400 orang. Di 2 minggu sampai 3 minggu yang daftar hampir 8.000 orang. Wow, 200 bukaan yang daftar 8.000 orang, Mbak. 1:40. Artinya kan memang pekerjaan layak kita terbatas. Orang betul-betul ingin kerja, apapun itu, Mbak. Dan misalkan anggap pengangguran kita 7,2 juta, terlihat sedikit, tapi kan ada yang kita bahasakan hidden unemployment, Mbak. Orang yang jaga warung mamahnya tidak dibayar, itu bukan pengangguran. Jadi mungkin ada 12 juta sampai 15 juta orang setengah pengangguran atau hidden unemployment ini. Ini angka yang besar. Belum lagi kita bicara kerja layak, Mbak. Bukan hanya bekerja, tapi kerja secara layak. Misalkan angka kita tahu hanya ada 40% tenaga kerja formal di Indonesia. 60%-nya itu informal. Saya diskusi dengan rekan saya di Bappenas, Mbak. 40% ini kalau dibenerin datanya, misalkan saya kerja, Mbak, di warung pecel ayam digaji. Itu kita sebut sebagai pekerja formal. Tapi kalau yang kerja formal itu harus ada kontrak, harus ada BPJS, harus ada asuransi dan lain sebagainya, itu hanya 24%, Mbak. Kecil banget. Kecil sekali, Mbak. Jadi terbayang di satu sisi orang sudah frustasi, PHK besar-besaran, datanya sih 80.000, tapi mungkin yang tidak terdata lebih banyak lagi tahun lalu. Besar, Mbak. Ya kan, saya masih ingin mengelaborasi ya. Jadi menurut Yorga nih, ekspresi kekecewaan, kekesalan anak muda di sosial media kabur aja dulu. Ini real ya, bukan sesuatu yang benar di setting, ada orchestrated. No, ini curahan hati banyak anak muda yang khawatir dengan masa depannya harus ngapain. Bertemu dengan tadi mungkin kebijakan-kebijakan yang agak lucu gitu ya, Mbak ya. Maksudnya apa sih kebijakan untuk anak muda untuk mendukung mereka bisa cari kerja gitu misalkan. Sementara kebijakan-kebijakan sekarang dengan ada pengentalan anggaran mungkin kita bahas atau kabinet yang gemuk, kok terlihat pemerintah tidak serius membahas kesempatan anak-anak muda ini untuk bekerja, dan ada kebijakan-kebijakan yang tadi agak aneh buat anak muda. Ya makanya ini meledak, keluarlah, kabur aja dulu lah, kita keluar dulu selagi kondisi saat ini. Sebenarnya lebih pada capek deh. Capek, gitu Mbak. Ya? Udah frustasi dengan kondisi yang. Apalagi sekarang ada daya tarik di negara-negara tujuan. Kanada itu mempunyai jalur untuk visa ekspres begitu bagi orang yang mau kerja di sana, dan juga mereka menghindari percaloan dan sebagainya. Jadi lebih mudah untuk tenaga-tenaga praktik. Jepang itu juga membuka karena penduduknya declining, turun terus, dan mereka sangat khawatir. Jadi sekarang Jepang sedang membuka, bahkan kita bisa membeli lahan-lahan pertanian, rumah-rumah bagus di sana yang sudah tidak terpenuhinya, dan tentu saja perlu kerja keras di negara itu. Lalu juga kemudian negara di sekitar kita, apakah itu Singapura, apakah itu negara-negara ASEAN yang bagus-bagus. Vietnam aja sekarang bagus dan pasti butuh tenaga kerja. Demikian pula negara-negara Eropa lain. Jadi kesempatan memang terbuka luas bagi mereka yang punya pendidikan dan keterampilan. Jumlah orang Indonesia sendiri yang merantau masih sangat sedikit. Ya, ke Singapura aja paling setahun 1.000 orang yang jadi warga negara. Sementara itu kalau kita lihat orang India sekarang ini jumlahnya sekitar 3 jutaan orang. Lalu orang Tiongkok sekitar 2 jutaan. Filipina 1,8 juta. Mereka luar biasa sekali. Orang Vietnam juga lumayan banyak, tapi waktu itu di-drive oleh situasi politik tahun 80-90. Jadi mereka jadi pengungsi dari Vietnam ke Pulau Galang, ke Australia, ke Kanada, ke Amerika. Dan saya kalau belanja selalu di toko orang Vietnam itu di Amerika dulu. Jadi ini ada situasi yang sekarang harus kita respons. Startup mengalami kesulitan, buka pabrik dikerjai preman, usahanya nggak jelas, biaya kebutuhan pokok makin mahal. Tentu ini menekan kaum muda, mencari pekerjaan tidak mudah, dan kemudian ada tawaran kesempatan. Bagaimana menurut kalian? Apa yang harusnya kita lakukan? Tentu saja anak-anak muda ini mempunyai masa depan yang baik karena pendidikannya juga lebih baik. Kebayang nggak? 10 tahun ke depan, anak-anak muda yang pintar-pintar itu pada kabur semua keluar negeri. Gak mau lagi di Indonesia, gak ada lagi orang-orang pintar di Indonesia. Terus Indonesia itu harapannya menjadi Indonesia emas itu kayak mana? Gak mungkin banget, itu bullshit, opung. Selama pejabat korupsi dan hukumannya gak sesuai, minimal ada hukuman perampasan aset bikin miskin, atau kalau bisa ya, hukuman mati kayak di
Gue baru aja baca artikel ada sekitar 3.912 warga negara Indonesia, anak-anak muda ya, yang akhirnya berpindah ke warga negaraan. Ini data dari tahun 2023. Gila gak sih? Anak-anak muda yang harusnya jadi motor, jadi pelopor bangsa gitu ya, yang nantinya akan menjadi aktor utama dalam menjalankan misi Indonesia Emas 2045, malah berpindah ke warga negaraan. Ya ini sih impact dari ketidakbecusan pemerintah ya dalam memberikan kenyamanan, memberikan masa depan yang cerah untuk anak-anak bangsa. Ya gue gak bilang zamannya Pak Prabowo ya, karena kan Pak Prabowo baru mulai gitu ya. Tapi at least ya, pemerintah Pak Prabowo harus aware sama ini gitu. Udah mulai dilihat nih, kenapa kok bisa ada sekitar ribuan gitu ya anak-anak muda Indonesia akhirnya berpindah ke warga negaraan. Ya walaupun kita sebagai warga negara ya tahu persis gitu ya, ini pasti karena ketidakstabilan ekonomi, nggak ada masa depan di pekerjaan, gaji kurang, pajak mulai dinaik-naikin, dan ditambah kurangnya pemerintah untuk fokus dalam mengapresiasi dan juga mencari nih potensi-potensi anak bangsa yang nantinya akan berinovasi gitu, ujung-ujungnya untuk negara kita juga. Terus juga ini pastinya karena rasa frustasi dari anak-anak muda gitu, karena ya yang kita tahu ya begini-gini aja Indonesia, birokrasinya tuh bobrok, mau bikin apa-apa tuh susah, mahal, ada aja punglinya. Lu bayangin aja kan, ada orang mau cari duit, butuh administrasi dari negara, malah diduitin. Ya pokoknya kalau dari gue sih, kalau masih kayak gini terus pemerintah nggak ada perubahan, goodbye lah sama Indonesia Emas 2045. Hai guys, pindah ke luar negeri itu bukanlah sesuatu yang buruk dan juga tidak mempengaruhi nasionalisme kita. Bahkan itu dianjurkan dalam agama Islam. Here is why. Pertama, pada saat kita pindah ke luar negeri, artinya kita hijrah. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah, dan yang terjadi adalah hidup dia berubah menjadi jauh lebih baik lagi. Ekonominya membaik, sosialnya membaik, bahkan pada saat itu jumlah umat Islam pun bertambah. Jadi, pindah atau hijrah ke negara lain, ke kota lain itu adalah hal yang baik. Kedua, ketika kita pindah ke luar negeri, justru itu membawa hal baik. Kenapa? Pertama, itu bisa membawa devisa negara yang jauh lebih banyak, serta membawa inovasi-inovasi dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya aja kayak B.J. Habibie. Dia juga membawa inovasi mengenai pesawat ke dalam negeri. Bahkan Bapak Presiden Prabowo juga sebelumnya kan pindah ke luar negeri dulu, kemudian kembali ke dalam negeri dan menjadi presiden. Belum lagi Sri Mulyani, Bu Retno, semuanya itu adalah orang-orang yang pernah hijrah ke luar negeri, kemudian kembali ke dalam negeri dan membangun negeri, menjadi menteri dan lain-lain sebagainya. Ketiga, kata siapa orang-orang yang stay di dalam negeri itu lebih nasionalis. Pertama, banyak orang yang stay di dalam negeri itu justru menjadi koruptor, menjadi orang jahat, karena kemiskinan akhirnya dia mencuri, akhirnya dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Penilaian nasionalis atau tidak itu bukan masalah kamu ada di luar negeri atau di dalam negeri. Kamu bisa berkontribusi dari dalam dan luar negeri. Masalahnya hanya ada pada jiwa kamu. Daripada di dalam negeri terus dan jadi penjahat, mendingan kamu ke luar negeri dan kamu membawa kebaikan, dan bawa kebaikan itu untuk negara kamu, untuk diri kamu sendiri. Keempat, nggak ada masalah untuk kamu sama sekali untuk pergi ke luar negeri atau tidak, itu adalah pilihan kamu. Dan yang akan menjalani hidup adalah diri kamu sendiri. Karena ingat, Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum, kecuali kaum itu yang mengubah dirinya sendiri. Jadi, mau stay di Indonesia dan jadi pengangguran, atau coba ke luar negeri, cari ilmu, cari inovasi, dan berbuat jauh lebih baik lagi. Ini hal yang paling penting ketika kalian pergi ke luar negeri. Kalian akan memiliki mindset yang berbeda ketika kalian berada di Indonesia. Dan seenggaknya kalian gak akan menjadi katak dalam tempurung yang gak tahu apa-apa dan menganggap lingkungan dan negara kalian baik-baik saja. Padahal ketika kalian keluar dari tempurung itu, ternyata banyak hal yang tidak baik yang terjadi. Kabur aja dulu. Lagi rame, tagar kabur aja dulu, di mana anak muda di Indonesia ngajakin keluar negeri untuk cari kerja. Tren ini terjadi gara-gara susahnya cari kerja di Indonesia, terlalu banyak persyaratan umur, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Ya sedangkan di luar negeri, tamatan SMA gajinya bisa sampai 2 digit. Di Indonesia, lu kuliah sampai S1, ngabisin duit puluhan sampai ratusan juta, gaji UMR yang cukup buat makan doang. Yang bahkan kalau anak muda zaman sekarang mau beli tanah atau mau beli rumah, nggak akan dapat lu kerja puluhan tahun pun. Bahkan ketika lu terima kerja, lu harus ngelewatin ujian lagi. Ujiannya lebih dari ujian cunin, di mana lu harus siap lembur, siap dipekerjakan di luar kota, siap di bawah tekanan, harus bisa senam, punya saringan, mengalahkan Akatsuki, dan memberantas korupsi. Giliran udah terima, tetap aja kalah sama orang dalam, kan Bambang. Kerja di luar negeri, selain dapat gaji yang gede, lu itu dari pemerintah di sana dapat fasilitas kesehatan dan juga keamanan. Dan kita masyarakat sendiri belum tentu ngedapetin itu, ya. Bahkan udah kerja bertahun-tahun di perusahaan tempat lu kerja, belum tentu lu dapat BPJS.
Kalau udah ada kasus kayak gini, seharusnya pemerintah tuh lebih aware dan terbuka. Oh, banyak loh ternyata masyarakat kita yang pindah ke luar negeri, bahkan kerja di luar sana dibandingin kerja di Indonesia. Nah, pemerintah bilangnya mau generasi emas. Ini generasi emas di mana? Kalau generasi emasnya malah mengabdinya di negeri orang, bukan di negeri sendiri, tau nggak? Lagi rame soal tagar kabur aja dulu. Gara-gara banyak yang frustasi sama kehidupan di Indonesia. Kalau menurutku, saat ini memang mending kabur ke luar negeri aja sih. Loh kok bisa? Karena di Indonesia sekarang ini jumlah penduduknya lagi bonus demografi, tapi kondisi ekonominya berasa lagi krisis. Jadinya ketika ada jutaan anak muda yang lulus tiap tahunnya, tapi nggak ada lapangan kerja yang cukup buat mereka. Gak heran kalau sekarang ada 10 juta Gen Z yang lagi nganggur, dan ketika ada lowongan pun, persyaratannya banyak, tapi gajinya kecil. Berharap gaji di Indonesia bakal naik drastis pun kayaknya berat ya. Karena kenyataannya kita bukannya fokus dalam inovasi teknologi, tapi malah saingan murah-murahan tenaga kerja lawan Vietnam. Aku sendiri udah mengalami sih betapa frustasi dan sakit hatinya kita ketika udah kuliah susah-susah, tapi begitu lulus cuma ditawari gaji 1,8 juta. Makanya pas aku dapat info kalau kuliah ke Jerman itu gratis, gak pakai pikir lama aku langsung berangkat dan gak pernah menyesali keputusanku. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kalau menurutku, justru lebih baik kalau kita tinggal di negara orang tapi jadi manusia yang produktif, yang bisa mengirim uang ke keluarga untuk merenovasi rumah yang udah reot, ataupun untuk menyekolahkan adik-adiknya, daripada berdiam di negeri sendiri, tapi malah jadi beban negara. Tolong jangan panggil kami tidak nasionalis, hanya karena ingin mencari penghidupan yang lebih layak, Pak. Karena yang tidak nasionalis itu justru para koruptor pencuri uang rakyat.